Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aljauza Asmarantaka. Saya merupakan PPDS Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler di Universitas Airlangga tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peran filsafat ilmu dalam mengoptimalkan vaksinasi COVID-19 bagi para pemangku kepentingan. Ini merupakan tugas dari mata pelajaran filsafat ilmu, dan presentasi ini saya berikan bukan untuk mencari keuntungan. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, terdiri dari kata philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti intelijensi, kebijaksanaan, keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan. Secara harfiah bermakna pecinta kebijaksanaan. Diartikan sebagai kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Ruang lingkup filsafat ilmu sendiri ada tiga, yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos, yang berarti ada, dan logos, yang berarti ilmu. Sehingga ontologi merupakan ilmu yang mengenai yang ada. Ontologi bertujuan memberikan klasifikasi yang definitif dan lengkap dari entitas di semua bidang. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara satu metodis, yaitu menggunakan cara ilmiah, dua sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan, yang ketiga koheren, atau unsur-unsurnya tidak mengandung uraian yang bertentangan, keempat rasional, berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis, kelima komprehensif, yaitu melihat objek secara holistik, keenam radikal, diuraikan sampai akar persoalannya, dan ketujuh universal, yaitu kebenarannya berlaku di mana saja. Jadi dari tiga aspek-aspek yang ada dalam filsafat, pada kesempatan kali ini saya fokus pada aspek ontologinya. Tujuan filsafat ilmu sendiri yaitu mengarahkan kita agar dapat berpikir dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Yang kedua, dengan pemikiran yang rasional diharapkan kita dapat menemukan kejelasan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta arah tujuan kegiatan ilmu pengetahuan yang kita lakukan. Lalu, seperti sesuai judulnya tadi, saya akan menjelaskan tentang COVID-19 secara singkat. COVID-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum dimulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO atau World Health Organization memberikan nama virus baru tersebut SARS-CoV-2 yang merupakan singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan nama penyakitnya dikenal sebagai Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Jadi perlu kita ketahui bahwa nama penyakitnya adalah COVID-19, ya, nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Cuma masyarakat kita lebih mengenal dengan COVID atau COVID saja, ya. Tapi kalau mau detailnya, dia namanya COVID-19 dan virusnya SARS-CoV-2. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi di dunia. Sumbernya dari WHO. Ini kurang lebih gambaran virus corona ya, jadi berbentuk seperti bola, lingkaran, dengan banyak ujung-ujung yang menonjol keluar seperti itu. Ya. Lalu berdasarkan dari Worldometer tanggal 28 Maret 2021, terdapat 127.308.028 penderita COVID-19 di seluruh dunia, dan 2.789.950 jumlah kematian yang berhubungan dengan COVID-19. 5 negara dengan jumlah penderita terbanyak adalah Amerika Serikat, Brazil, India, Rusia, dan Prancis. Indonesia sendiri berada pada peringkat ke-20 dengan total penderita 1.492.002 orang, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 40.364. Sumbernya dari Worldometers. Oke, kalau ini dari situs covid19.go.id, tanggal 28 Maret 2021 terdapat 5 besar daerah dengan jumlah penderita COVID-19 terbanyak, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Untuk Jawa Timur sendiri, tempat saya bersekolah,
terdapat 137.477 total kasus COVID-19 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 9.405, yaitu jumlah korban meninggal tertinggi se-Indonesia yang berhubungan dengan COVID-19 ada di Provinsi Jawa Timur. Gejala COVID-19 yang paling umum yaitu demam, batuk kering, dan rasa lelah fatik. Ya, demam itu di mana suhu kita itu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Ya, batuk kering, ya batuk-batuk kering tidak ada dahaknya. Lalu rasa lelah, banyak orang yang mengeluh kok lebih lelah dari sebelumnya, ya. Ibaratnya dulu kuat jalan, kuat beraktivitas, kok sekarang jadi semakin lemah. Gejala lainnya tiap orang beda-beda, ya, dikumpulkan jadi ada rasa nyeri pada sendi, ya, nyeri dan sakit pada sendi, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis atau mata merah, sakit tenggorokan, diare, kehilangan rasa pengecap pada lidah, dan kehilangan penciuman, atau yang kita kenal anosmia, ya, banyak orang yang mengeluh, kok saya tidak bisa mencium, kita masak kok tidak bisa mencium, seperti itu. Dan terakhir, ruam pada kulit atau perubahan warna jari, tangan, atau kaki. Dari 100% orang yang terkena corona, 80%-nya itu bisa pulih tanpa perlu perawatan khusus. Jadi bisa kita katakan infeksi ringan atau bahkan OTG, orang tanpa gejala. 20% sisanya itu menderita sakit parah atau serius dan membutuhkan perawatan khusus. Di mana orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan komorbid atau penyakit penyerta seperti penyakit darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes atau kencing manis, kanker, itu memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Jadi mereka lebih besar kemungkinannya untuk menjadi lebih parah. Nah, bagaimana pencegahannya? Seperti kita ketahui kan mencegah lebih baik dari mengobati. Bagaimana pencegahan COVID-19? Yaitu dengan program 5M. Yang pertama, memakai masker secara benar, yaitu menutupi hidung dan mulut. Ini perlu diingat, ya, karena seringkali orang hanya menutupi mulutnya saja dengan alasan sesak. Tapi itu tidak benar. Yang benar adalah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jadi jangan menunggu tangan kita tampak kotor dulu, tapi kita rutin saja mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan, karena kita tidak tahu siapa yang terkena penyakit corona. Seperti yang tadi datanya tunjukkan, kan 80% itu orang tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi kita tidak tahu apakah sekeliling kita itu sehat atau tidak. Jadi lebih baik menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi untuk sementara keluar kota atau pergi ke tempat-tempat yang jauh, disarankan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak usah dulu dilakukan. Lalu karena ini penyakit infeksi, kita butuh vaksinasi untuk menciptakan kekebalan. Ya. Vaksin sendiri merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin sendiri biasanya berisi mikroorganisme, yaitu virus atau bakteri yang sudah mati atau dilemahkan. Ya. Bisa juga vaksin itu berisi bagiannya saja, seperti RNA yang dipotong atau bagiannya dari virus itu. Nantinya vaksin itu akan merangsang kekebalan tubuh untuk mengenali patogen atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Vaksin itu produksinya banyak, ya, ada dari perusahaan-perusahaan seperti Pfizer, ya, ada juga yang dari Johnson & Johnson, ada dari Cina, ada dari India, ada dari Rusia, ya. Itu pasti sudah melewati proses panjang, ya, dan sudah memenuhi syarat dari keamanan, keampuhan, dan efisiensi dari segi biaya. Jadi insya Allah aman. Cakupan pemberian vaksin yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity sehingga dapat mencegah penularan pada suatu kelompok masyarakat. Jadi diharapkan vaksin ini dilakukan secara merata dan cepat agar tercipta herd immunity. Manfaat vaksinasi sendiri yang pertama membentuk kekebalan spesifik terhadap patogen tertentu. Jadi contohnya gini, vaksin hepatitis ya untuk penyakit hepatitis, vaksin polio ya untuk polio. Begitu juga dengan COVID ya untuk COVID-19. Jadi dia spesifik terhadap patogen tertentu. Yang kedua, mencegah keparahan penyakit apabila terinfeksi. Jadi seringkali orang, saya kok masih infeksi? Ya betul infeksi, tapi kan setidaknya lebih
lebih ringan gejala yang akan timbul daripada tidak divaksinasi. Yang ketiga, membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang keempat, semakin cepat tercapai herd immunity, maka keadaan akan kembali normal ya. Pandemi ini akan berakhir sehingga pendidikan, ekonomi, hubungan sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali. Oke, catatan penting dari presentasi ini perlu diingat bahwa setiap tindakan medis memiliki efek samping. Namun jumlahnya kecil dan manfaat yang akan diperoleh lebih besar dari kerugiannya. Jadi perlu disampaikan bahwa sekalipun ini sudah melewati uji keamanan, uji efektivitas, lalu dari segi biaya juga sudah dikendalikan, namun tidak 100% bebas efek samping. Ada sebagian yang akan timbul efek samping, namun manfaat yang akan diperoleh akan lebih besar daripada kerugiannya. Dan nanti kan setelah vaksinasi akan ada pengawasan, jadi tidak langsung pulang. Vaksinasi akan berlangsung 2 kali dengan jarak sekitar 2 minggu dari suntikan pertama. Jadi jangan miskomunikasi, jangan orang merasa sekali suntik itu sudah selesai. Belum, dia butuh suntikan tambahan atau booster. Yang ketiga, masyarakat yang mengalami efek samping hendaknya dapat melapor kepada fasilitas kesehatan yang ada. Seperti kita ketahui kan setelah divaksin tidak langsung pulang. Kita akan diobservasi dulu sekitar 30 menit ada atau tidaknya efek samping. Lalu yang keempat, setelah melaksanakan vaksinasi tetap harus jaga protokol kesehatan. Karena itu tadi, ini kan belum 100% penduduk sudah tervaksinasi. Jadi kita tetap harus menjaga diri, seperti prinsip yang tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kesimpulannya, filsafat di era pandemi ini bermanfaat dalam mengajarkan manusia untuk berpikir logis berdasarkan ilmu pengetahuan, dan di era keterbukaan informasi seperti saat ini, filsafat berguna untuk meningkatkan pemikiran kritis bagi masyarakat untuk memilah informasi yang benar. Yang ketiga, filsafat mengajarkan para ilmuwan, dokter, dan semua tenaga medis lain untuk kembali belajar, meneliti, bekerja sama, dan saling bertukar informasi. Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada saran, kritik, atau tambahan, saya sangat menghargainya, dan saya declare lagi atau saya ulang lagi bahwa presentasi ini tidak untuk mencari keuntungan, semata-mata sebagai tugas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Terima kasih semuanya.